Yang itu lagi, Mat. Ujar seorang lelaki yang berwajah lumayan tampan, dengan penampilan yang sangat rapi, sambil menunjuk ke arah tumpukan karung beras yang baru saja selesai dikeluarkan dari dalam truk. Setelah pekerjaan orang-orang yang membantunya selesai, lelaki itu pun lantas memanggil mereka. "Ayo, kita ke warung dulu," ajaknya seraya menunjuk ke warung kopi yang berada di seberang jalan. Lelaki itu membiarkan anak buahnya memesan mie dan es teh. Namun salah satu di antara mereka tampak ragu-ragu untuk memesan, sehingga membuat si lelaki bertanya, "Kenapa, Mat?" Maaf bos, tapi saya makan di rumah saja," jawab pemuda itu. Namun si bos tersenyum, seraya menggelengkan kepala. "Kamu baru bergabung hari ini kan? Nah, kami di sini setelah bekerja memang selalu ke warung terlebih dahulu. Karena prinsip saya tidak akan membiarkan orang yang telah membantu pekerjaan saya kelaparan. Dan tenang saja, semua makanan dan minuman gratis karena saya yang bayar. Tidak akan saya potong dari upah kalian," ucap si bos itu. Pemuda itu langsung menunduk. "Ayo, pesanlah makanan dan minuman untukmu," suruhnya lagi. Selesai makan dan minum di warung tersebut, mereka pun diberikan uang upah dari pekerjaan hari itu. Mereka pulang dengan langkah riang dan wajah yang cerah. Lelahnya pekerjaan tak lagi mereka rasa, karena upah yang didapat sesuai dengan juga mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh bosnya. Lelaki itu bernama Arif. Usianya kala itu sekitar 35 tahun. Dia merupakan anak dari pemilik usaha toko yang sangat besar di daerah itu. Bisa dibilang agen penyalur barang-barang yang kemudian akan dijual secara ecer oleh pedagang-pedagang kecil. Meski usianya sudah termasuk tua, kalau di kampung bisa dibilang bujang tua, namun si Arif ini masih lajang dan belum menikah. Jangankan istri, pacar saja dia tak punya. Sudah sering orang tuanya menyuruhnya untuk segera menikah, namun Arif tampaknya masih terlalu fokus pada toko milik orang tuanya dan usaha miliknya sendiri, sehingga ia tak terlalu menggubris perihal nikah. Hingga pada suatu hari di musim hujan, Arif dikabari oleh orang tuanya bahwa truk yang mengantar barang mereka dari Banjar, Kalimantan Selatan mengalami masalah di perjalanan, sehingga mengharuskan Arif menyusul ke Kalimantan Selatan untuk membereskan masalah yang menghalangi perjalanan truk pengantar barang mereka. Hujan lebat mengguyur sepanjang jalan. Tak banyak lalu lalang mobil kala itu, mungkin karena cuaca sedang ekstrim dan juga jalanan yang meliuk-liuk, serta tanjakan dan turunan yang begitu menantang. Tentu membuat sebagian orang enggan mengambil resiko tinggi, kecuali memang ada urusan yang sangat penting yang mengharuskan mereka keluar daerah dengan cuaca buruk seperti itu. "Pelan-pelan saja, Rif. Jangan ugal-ugalan di jalan yang seperti ular kena pukul ini. Lagi pula, aku masih ingin hidup, Rif," ujar Faisal setengah membentak. "Ya, pelan-pelan saja. Kalau kau ingin mundur sampai masuk jurang sana. Karena ini kan tanjakan. Lalu kau kira aku ingin mati?" balas Arif, membentak sepupunya itu yang ketika langsung ciut. Hujan pun mereda begitu mereka sudah hampir memasuki perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Mobil singgah di halaman parkir sebuah warung makan yang terlihat sepi. Sementara di seberang jalan juga terlihat warung makan dengan pengunjung yang ramai sekali. Kamu masuk duluan. Aku ingin menelpon bos besar dulu," ujar Arif sambil tersenyum. Saat Arif masuk ke dalam warung setelah menelpon orang tuanya, terlihat Faisal sedang asik menikmati makanannya dengan lahap. "Wah, banyak sekali kau pesan ya?" tegur Arif dengan ekspresi wajah tak percaya. "Ya tentu saja. Ini saja tidak cukup sebagai kompensasi atas nyawaku yang hampir lepas dari badan akibat di perjalanan tadi," sungut Faisal. "Dasar," gerutu Arif sambil menggelengkan kepalanya. Sesampainya di daerah di mana truk barang mereka berada, Arif dan Faisal lantas langsung turun dari mobil dan menghampiri si sopir truk. Ada apa ini, Pak?" tanya Arif sesaat setelah bertatap muka dengan sopir truk itu. Mereka menahan truk ini." "Siapa?" kata Arif. Si sopir tampak takut menjawab pertanyaan Arif tersebut. Tapi karena terus didesak oleh Arif, akhirnya ia pun jujur. "Mereka siapa?" "Polisi," kata Arif. Segera si sopir menggelengkan kepala. Bukan bos,
mereka preman. Memang sudah biasa meminta jatah pada sopir, kata sopir tersebut. Arif menarik nafas panjang. Kalau begitu, kenapa tak dilaporkan saja ke polisi, biar mereka jerah? Saya tidak berani mengambil resiko, bos, karena saya sering lewat jalan sini, kata sopir tersebut. Arif menggeleng kepalanya. Wajahnya tampak geram mendengar cerita sopir truk itu. Berapa yang mereka minta? Tanya Arif. 10, bos. Hah? Itu sih bukan jatah namanya, tapi pemerasan. Jangan mau, Rif. Langsung laporkan saja ke polisi, ujar Faisal emosi begitu mendengar jumlah yang diminta oleh preman yang menahan truk mereka. Suasana semakin tidak nyaman. Begitu ketua dari preman itu datang untuk bernegosiasi dengan Arif. Namun dengan santai, Arif mencoba untuk berbicara baik-baik pada orang tersebut. Sementara Faisal tampak merengut melihat lelaki dengan wajah sangar yang hanya memakai kaos putih yang sedang duduk bersama Arif tersebut. Tidak berapa lama, seseorang datang ke sana dan langsung berjabat tangan dengan Arif. Mereka terlihat sangat akrab. Lalu tidak lama kemudian, truk yang mengantar barang milik keluarga Arif itu pun tidak diperbolehkan lewat, tanpa membayar uang sedikit pun. Siapa orang itu, Rif? Sepertinya preman yang bicara denganmu tadi. Takut, Rif, ujar Faisal. Dia kenalanku. Orangnya sangat dihormati di daerah sini, ujar Arif. Mendengar jawaban Arif, Faisal hanya mengangguk-angguk. Setelah masalah itu selesai, Arif dan Faisal tidak langsung pulang. Mereka lebih dulu berjalan-jalan menikmati suasana salah satu kota yang berada di Kalimantan Selatan. Dan saat mereka sedang makan di warung pinggir jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka. Arif? Siapa lelaki itu? Zainal, ujar Arif menyebut nama itu, yang ternyata adalah salah satu temannya semasa bersekolah dulu. Obrolan berlangsung dengan hangat, sesekali diselingi tawa keduanya. Sementara Faisal hanya melongo mendengarkan obrolan mereka yang menurutnya tidak seru. Kak, panggil seorang wanita pada Zainal. Astaga, saking asiknya ngobrol, aku lupa kalau adikku sedang menunggu di sana, ujar Zainal tertawa. Faisal menoleh ke arah perempuan itu. Wajahnya memiliki tanda Brahma hampir di seluruh wajah. Bahkan tanda Brahma itu sampai ke bagian putih matanya yang menjadikan putih matanya berwarna merah. Ia langsung menutupi wajahnya ketika Faisal menatapnya. Kau tidur di mana, Rif? Kalau kamu berkenan, aku mau mengajakmu ke rumahku, kata Zainal. Arif menatap Faisal meminta persetujuan. Terserah kamu, Rif. Kalau aku sih mau balik ke penginapan, ujar Faisal. Akhirnya karena mendengar jawaban Faisal, Arif pun menolak halus ajakan Zainal. Bagi kontakmu ya, Rif. Siapa tahu nanti kalau kau kesini lagi bisa mampir ke rumahku, ujar Zainal. Sebulan telah berlalu. Saat itu, Arif sedang menikmati kopinya di kursi depan rumah. Sementara Faisal tampak sedang mencuci motornya sambil sesekali bernyanyi. Dia lagi, ujar Arif mengagetkan Faisal. Adiknya temanmu itu ya? Tanya Faisal yang memang sudah biasa mendengar keluhan Arif tentang adik perempuan Zainal yang terus saja mengirimkan pesan ataupun menelpon di jam-jam sibuk ataupun di malam hari, membuat Arif kesal dan emosi. Ya, siapa lagi? Menyesal aku berikan nomorku ke Zainal. Kalau tahu akan begini, tak akan kuberikan nomorku, kata Arif. Ganti saja nomormu, Rif, kata Faisal. Tidak bisa. Orang-orang hanya tahu nomorku yang ini. Kalau kartunya ku ganti, akan sangat merepotkanku menghubungi satu persatu kontakku yang bahkan hampir ratusan ini, ujar Arif. Faisal mengangkat bahunya, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya sambil bernyanyi. Halo, maaf, jangan telepon kesini lagi ya. Aku sedang sibuk, ujar Arif terdengar marah dengan orang di seberang telepon itu. Kau mau kemana, Sal? Tanya Arif di suatu hari pada Faisal, yang terlihat sudah bersiap-siap berangkat dengan membawa tas. Aku mendapatkan panggilan kerja, Rif. Jadi aku berangkat hari ini. Padahal semalam aku sudah bilang waktu makan itu. Kau tak ingat? Jawab Faisal. Oh iya, aku lupa. Aku pusing dengan perempuan itu. Tak mengertikah
Atau memang agak-agak kurang waras? Padahal sudah ku bilang jangan menghubungi nomorku lagi. Tapi tetap saja dia menghubungi, gerutu Arif. Dia itu menyukaimu, Rif. Terima sajalah. Toh, orang tua kamu kan juga sedang mencari menantu, ujar Faisal. Aku belum kepikiran untuk menikah, apalagi dengan perempuan yang sama sekali tidak kusuka. Makanya aku benci perjodohan, kata Arif. Faisal pun tertawa. Jaga kesehatan. Aku berangkat ya, pamit Faisal sebelum pergi. Seminggu kemudian, Arif kembali diharuskan untuk ke Kalimantan Selatan lagi. Saat hampir mendekati perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, telepon genggam milik Arif tiba-tiba berdering. Dan ketika ia hendak mengangkatnya, telepon genggam itu terjatuh, mengira yang menelpon adalah salah satu kontak penting. Tanpa pikir panjang, Arif langsung berusaha mengambil telepon genggamnya. Namun secara tiba-tiba, saat telepon sudah didapatnya, ia melihat seseorang melintas di depan jalan. Andai rem mobilnya pada saat itu blong, sudah pasti ia akan mengalami kecelakaan tunggal di sana. Dengan dada yang bergetar, Arif keluar dari mobilnya. Ia melihat ke sekitar, namun hanya kegelapan yang ia lihat. Sama sekali tak ada rumah atau tempat apapun di sana. Menyadari bahwa yang baru saja ia lihat itu adalah sosok jin, Arif lantas masuk ke dalam mobilnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Itu adalah pengalaman pertamanya. Memang kata orang, kalau perjalanan jauh dilalui seorang diri itu, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak diinginkan muncul. Sekitar beberapa saat kemudian, cahaya lampu dari rumah-rumah warga pun mulai terlihat. Arif menghela nafas lega, dan begitu ia melihat ada warung yang masih buka, Arif langsung ke sana untuk sekedar mengistirahatkan tubuh dan matanya yang mulai mengantuk. Kamu sendirian saja?" tanya bapak-bapak pemilik warung tersebut kepada Arif ketika mengantarkan pesanannya. Iya, Mang," jawab Arif. "Waduh, berani juga kamu ya. Baru beberapa hari setelah sopir travel kena tusuk orang saat dia mau ke arah Kalimantan Tengah. Beritanya ramai sekali, jadi perbincangan mulut ke mulut," cerita bapak pemilik warung. Apa iya, Mang?" "Iya, buat apa aku berbohong? Asal kamu tahu saja, arah ke Kalimantan Tengah ini sekarang sudah rawan sekali perampokan atau begal. Banyak sudah kejadiannya. Ada juga satu keluarga yang kena rampok. Kasihan sekali," kata bapak pemilik warung lagi. Arif ikut giris mendengar cerita si bapak, dan cerita si bapak itu terhenti begitu beberapa pemuda masuk ke area warung. Sekilas Arif melihat salah satu pemuda itu tampak memperhatikannya. Ketika Arif menganggukkan kepala, si pemuda itu lantas tersenyum. Saat membayar makanan yang ia pesan tadi, Arif meminta izin untuk ikut parkir sebentar di halaman warung, karena ia ingin tidur beberapa saat guna menghilangkan lelah dan kantuknya. Si bapak yang baik hati itu mengizinkan. Bahkan, beliau menawari Arif untuk tidur di dalam rumahnya dan melanjutkan perjalanan di keesokan paginya. Sekitar pukul 4:30 subuh, Arif kembali melanjutkan perjalanan setelah sebelumnya ia terlebih dahulu membasuh wajahnya dengan air mineral botolan yang ia beli di warung sebelumnya. Ketika tiba di sebuah pasar yang terlihat dari pinggir jalan raya, Arif langsung mencari tempat parkir area pasar tersebut. Ia berniat mencari makanan untuk sarapan. Setelah beberapa saat berjalan di pasar, langkah Arif terhenti di sebuah warung nasi milik seseorang ibu-ibu tua yang sangat ramah. Di situ ia makan dan minum teh hangat, cukup membuat pulih kembali tenaganya yang terkuras selama di perjalanan. Selesai makan, Arif tak langsung pergi. Ia terlebih dulu membeli beberapa kue untuk bekal di perjalanan. Singkat cerita, 6 hari telah berlalu. Setelah urusannya beres, Arif pun berniat untuk kembali ke rumahnya di Kalimantan Tengah. Namun begitu ia baru saja hendak keluar dari salah satu toko, Arif dikagetkan dengan kemunculan Zainal. "Loh, Nal, kamu ngapain kemari? Tempat ini kan jauh dari rumahmu," tanya Arif kaget. Tak kusangka kita bertemu lagi, Rif." "Iya, ini aku sedang ada yang diurus, Rif. Masalah pekerjaan, makanya sampai kemari," kata Zainal. Arif membulatkan bibirnya sembari mengangguk. Ya, tentu saja, pertemuan itu hanya kebetulan.
karena Arif sama sekali tidak mengabari Zainal tentang kepergiannya ke Kalimantan Selatan. Kalau begitu, aku duluan ya, Nal, kata Arif kepada Zainal. Rif, sebentar. Aku boleh ikut sampai ke kotaku kah? Soalnya kemarin aku pergi naik bus. Dan seperti yang kamu tahu, di sini jauh dari terminal. Akan susah dan buang-buang waktu kalau aku harus ke terminal terlebih dahulu. Sementara waktuku itu tidak banyak, Arif. Karena beberapa hal di pekerjaanku harus kubereskan dalam waktu yang singkat. Jadi aku benar-benar tidak ingin membuang waktu. Boleh kan, Rif? Boleh ya. Toh kita kan searah, kata Zainal kepada Arif. Merasa kasihan pada Zainal, Arif pun langsung menyetujui. Sesampainya di rumah Zainal, Arif dipaksa untuk mampir sejenak. Bahkan orang tua Zainal juga memaksa Arif untuk menginap semalam di rumah mereka. Merasa tak enak untuk menolak, Arif pun menyetujui untuk mampir dan menginap semalam di sana. Keluarga Zainal sangat ramah sekali padanya. Bahkan ibunya Zainal sampai memasakkan macam-macam untuk Arif. Namun anehnya, adik perempuan Zainal sama sekali tidak terlihat keberadaannya di rumah itu. Mungkin andaikan dia ada, tentu saja keadaan menjadi canggung. Sebab Arif pernah memarahinya, perihal dia yang selalu menelpon di jam-jam sibuknya Arif. Malam itu, Zainal, Arif, dan ayahnya Zainal mengobrol di teras rumah ditemani kopi hitam dan beberapa kue pasar. Setelah mengobrol, Arif dan Zainal tidur. Di keesokan paginya, mereka sarapan nasi bungkus dan kopi hitam. Selesai sarapan, Arif berpamitan untuk pulang. Tidak lupa, ia menyelipkan beberapa lembar uang di tangan orang tua Zainal sebagai ucapan terima kasihnya. Rif, kenapa minyak itu belum mereka antar ya? Tanya ibunya pada Arif yang tengah melamun di teras rumah. Arif tampak berbeda setelah ia pulang dari Kalimantan Selatan. Wajahnya selalu lesu dan tak bersemangat. Bahkan kepada usahanya yang sangat dicintainya itu pun, Arif kini terlihat acuh. Mah, rasanya saya ingin menikah, Mah. Ucap Arif membuat ibunya membelalakan matanya. Benarkah, Nak? Sama siapa? Atau aku yang mencarikan perempuan untukmu? Tanya ibunya dengan mata berbinar. Saya sudah mendapatkan calon, Mah. Ah, siapa? Anaknya si Leman itu kah? Kata mamanya. Bukan, Mah. Dia adiknya teman sekolahku dulu, kata Arif. Oh ya? Pantas mamamu ini tidak tahu. Tapi kenapa baru bilang sekarang, Rif? Aduh, kapan mau mama lamarkan? Kata mama Arif. Secepatnya lebih baik, Mah, jawab Arif. Oh, baiklah. Biar mama bicarakan dulu dengan ayahmu, kata mama Arif. Ibunya Arif semakin terbelalak, kaget mendengar jawaban anaknya yang selama ini dikenal sangat tidak mau bila disinggung masalah menikah. Namun kali ini, malah dia yang seperti tergesa-gesa untuk menikah. Ada apa? Pertanyaan itu muncul berulang kali di benak sang ibu. Kenapa sampai ingin secepatnya? Apa perempuannya sudah hamil? Tanya mamanya Arif. Tidak, Mah. Dia tidak hamil. Saya ingin secepatnya menikah, Mah. Malah dituduh macam-macam. Giliran saya tidak mau menikah, Mama ribut ingin saya segera menikah. Sebenarnya maunya Mama itu bagaimana sih? Kata Arif kepada ibunya. Tidak seperti itu, Nak. Maksud Mama, kita itu harus bertemu kedua belah pihak keluarga terlebih dahulu, agar kita bisa mempersiapkan hantaran. Berapa yang mereka minta, biar kita persiapkan semuanya, jawab Mama Arif. Terserahlah, pokoknya saya ingin secepatnya, Mah. Lagi pula, saya juga punya uang untuk pernikahan saya, jawab Arif terdengar tidak senang. Akhirnya setelah berunding, orang tua Arif bersama Arif pun berangkat menuju kediaman keluarga Zainal. Perjalanan yang jauh itu bahkan sempat berganti sopir, dikarenakan Arif membawa mobil dengan ugal-ugalan. Sama sekali tak memikirkan keselamatan orang tuanya yang juga berada di dalam mobil yang sama. Singkat cerita, begitu mereka sampai di rumah Zainal, mereka disambut hangat oleh pemilik rumah. Dan setelah obrolan ringan dirasa cukup, orang tua Arif pun lantas mengutarakan maksud kedatangan mereka ke sana. Wajah keluarga Zainal tampak kaget dan langsung menatap Arif. Wah, kami benar-benar tidak tahu
kalau kamu menjalin hubungan dengan anak perempuan kami, kata keluarganya. Orang tua Arif tampak saling pandang, tak menyangka bahwa Arif memacari anak orang secara diam-diam. Tentu sebagai orang tua, mereka merasa tidak enak hati. Maaf, kalau perkataan saya tadi menyinggung perasaan kalian. Jadi, saya sebagai orang tua terserah sama anak-anaknya saja. Kalau mereka siap menikah ya silahkan, ucap orang tua Zainal. Kalau boleh tahu, calon mantuku di mana ya? Tanya Ibu Arif sambil celingukan mencari. Sebentar. Nal? Zainal? Coba panggilkan adikmu, Nal, kata ibunya. Setelah beberapa saat, seseorang perempuan dengan memakai kain panjang menyelimuti kepalanya masuk ke dalam rumah. Arif tampak menatapnya sambil tersenyum. Begitupun juga perempuan itu. Lagi-lagi, orang tua Arif saling pandang. Benarkah yang itu calon istrinya Arif? Bukan apa-apa, soalnya undu yang pernah dijodohkan dengan Arif itu merupakan bunga desa dengan gadis paling cantik di desanya. Tapi karena takut menyinggung perasaan orang tua Zainal, mereka pun langsung bersikap seperti sebelumnya. Mereka berkenalan dan saling mengobrol. Walaupun memiliki kekurangan, namun perempuan itu sangat sopan santun terhadap orang tua. Bahkan ibunya Arif langsung suka padanya. Uang jujuran yang diminta senilai 20 juta rupiah. Belum lagi uang untuk barang-barang perlengkapan hantaran dan pesta resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan. Orang tua Arif langsung menyetujui, karena mereka sangat ingin melihat Arif bahagia bersama perempuan pilihannya. Pesta pernikahan pun dilaksanakan di rumah pihak perempuan, dan segala sesuatunya keluarga pihak perempuan yang menyiapkan. Jadi istilahnya, Arif bersama keluarganya hanya terima beres saja. Seminggu setelah pernikahan, Arif dan Siti Nursiah itu berlangsung. Arif pun memboyong istrinya ke kampung halamannya yang berada di Kalimantan Tengah. Di sana, mereka tinggal berdua di rumah yang memang milik Arif sendiri. Awalnya, semua terlihat normal. Namun lama-kelamaan, ada beberapa laporan dari tetangga yang mengatakan bahwa Arif sering sekali dibentak dan dimaki macam-macam oleh istrinya hanya karena salah mengerjakan pekerjaan rumah. Tentu saja orang tua Arif tidak langsung percaya, karena saat ditanyakan langsung dengan Arifnya, Arif sama sekali tidak membenarkan kabar tersebut. 3 bulan telah berlalu. Kini Faisal pulang ke kampung setelah ia mendapatkan cuti selama 2 minggu. Ia terlihat sangat kaget begitu mendengar bahwa Arif sudah menikah. Wah, dia menikah dengan perempuan yang dibencinya, gumam Faisal. Apa sih, Sal? Tanya ibu Arif. Tidak, Bu, bukan apa-apa, jawab Faisal seraya melanjutkan makannya. Kau tak kagetkah aku sudah pulang? Ucap Faisal kepada Arif yang tampak melambun memperhatikan anak buahnya bekerja. Ku dengar dari orang tuamu, kau sudah nikah ya? Tak kusangka kalau kau akan menikah dengan perempuan itu. Jangan-jangan kau dipelet. Gelak tawa Faisal membuat Arif murka. Tanpa basa-basi, Arif langsung meninju Faisal hingga membuat hidungnya berdarah. Jaga mulutmu, Sal, bentak Arif menunjuk wajah Faisal. Lelaki itu tampak meringis sambil memegangi hidungnya yang berdarah. Apakah Arif sebegitu sayangnya terhadap perempuan yang dulu bahkan sangat dia benci? Ia menatap Arif yang menjauh setelah memukulnya. Akhir-akhir ini, bos bawaannya selalu emosi. Biasanya setelah selesai bekerja, kami selalu diajak ke warung. Tapi sekarang sudah tidak pernah lagi setelah istrinya bos kesini waktu itu. Ujar salah seorang anak buah Arif yang sudah sangat lama bekerja di sana. Jadi maksudmu, istrinya melarang Arif memberi kalian makanan setelah selesai pekerjaan? Bukannya itu sudah menjadi prinsipnya? Aneh sekali kalau tiba-tiba prinsipnya berubah. Mungkin saja. Apalagi sekarang kan bos sudah punya istri. Jadi tentu saja dia tidak akan boros-boros lagi. Memberi kalian makan itu bukan boros namanya. Sepertinya ada yang tidak beres. Aku harus mencari tahu, ujar Faisal. Saat pintu dibuka, terlihat Faisal berdiri di depan pintu dengan membawa bungkusan makanan.
Namun ketika Arif melihat yang datang adalah Faisal, ia langsung bermaksud menutup pintu. Sebentar. Aku ingin minta maaf. Aku ingin minta maaf langsung kepada istrimu, ujar Faisal yang akhirnya membuat Arif tak jadi menutup pintu. Faisal diperbolehkan masuk, namun ia terlihat kaget begitu melihat suasana rumah Arif yang tampak banyak berubah. Arif mendekati istrinya yang sedang makan kue di kursi ruang tengah. Ia menyampaikan niat Faisal yang datang ke rumah pada malam itu. Suamiku sudah mengatakan semuanya. Aku tidak menyalahkanmu berbicara seperti itu pada suamiku. Tapi, mungkin kamu lupa satu hal, bahwa jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Jadi, walaupun awalnya suamiku terlihat membenciku seperti katamu, semua itu akan berubah dalam sekejap bila Tuhan sudah berkehendak, ujar perempuan itu sambil tersenyum. Sekarang pulanglah, kami mau tidur, ujarnya lagi mengusir Faisal secara halus. Mendengar perkataan istrinya, Arif langsung mendorong tubuh Faisal, menyuruhnya untuk segera pulang. Faisal menarik nafas panjang. Setelah sepupunya itu keluar, Arif lantas menutup pintu dengan kencang, menimbulkan suara yang sangat dibenci oleh Faisal. Saat Faisal berbalik, tiba-tiba terdengar suara keras benda jatuh di dalam rumah, diikuti dengan teriakan seorang perempuan. Faisal tampak kaget. Ia mengira kalau Arif sudah melakukan KDRT pada istrinya. Namun saat ia mendekat ke arah jendela yang tirainya tidak tertutup, ia melihat Arif berdiri dengan kepala menunduk, sedang dimarahi oleh istrinya. Sepupumu itu kurang ajar. Aku tidak mau tahu. Kau harus jaga jarak dengannya. Aku benar-benar benci dengan sepupumu itu, teriaknya melengking sambil melemparkan kaca. Arif langsung memunguti satu persatu pecahan kaca tersebut. Namun tiba-tiba, istrinya menginjak tangan Arif yang masih berdarah di atas beling, mengakibatkan tangan Arif berdarah. Itu hukuman untukmu, ujarnya masih dengan suara tinggi. Lalu kemudian, ia berbalik dengan meninggalkan Arif yang tampak meringis kesakitan. Astaga, Arif, kau kenapa, Arif? Gumam Faisal dengan raut wajah tak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Malam itu, Faisal benar-benar tidak bisa tidur dibuatnya. Pikirannya masih memikirkan apa yang terjadi pada Arif. Bagaimanapun juga, Arif sudah seperti kakak kandungnya sendiri. Sedari dia kecil, saat kedua orang tuanya bercerai dan menelantarkannya, disitulah ia mulai diasuh oleh orang tua Arif. Ia disekolahkan dan diperlakukan layaknya anak dalam keluarga itu. Tentu Faisal sudah hafal betul dengan sifat Arif. Tapi Arif yang baru saja ia temui tadi seperti orang asing. Brak! Suara benda jatuh dari luar pintu kamarnya mengagetkan Faisal. Ketika ia membuka pintu, terlihat ibunya Arif sedang memungut pecahan gelas. Kenapa tante? Tanya Faisal seraya membantu. Tak tahu, Sel. Perasaanku tidak enak. Tante, Arif dan istrinya itu sering gak kesini? Tanya Faisal. Setelah mereka pindah itu, sudah tidak pernah kemari lagi. Arif ditelepon pun sekarang susah. Apa-apa selalu istrinya yang mengangkat. Aku saja terpaksa meminta tolong Tutung untuk mengurus barang-barang yang datang. Tadi saya kan... Faisal pun terdiam. Ia tiba-tiba berubah pikiran saat akan menceritakan kejadian yang baru saja dia lihat di rumah Arif tadi. Tadi apa, Zal? Kata ibu Arif. Saya tiba-tiba lupa, tante, jawab Faisal. Ibunya Arif tampak mengerutkan alisnya. Tak biasanya Faisal begitu, pikirnya. Cerita saja, nak, ada apa? Kamu butuh uang? Berapa, Zal? Bukan itu, tante. Saya benar-benar lupa dengan apa yang ingin saya katakan tadi, jawab Faisal. Di keesokan harinya, Faisal kembali ke toko. Ia sengaja mendekati Arif, namun ternyata Arif benar-benar menjauh darinya. Arif, tanganmu kenapa, Arif? Kata Faisal kepada Arif. Bukan urusanmu. Kalau tidak ada keperluan, lebih baik kau pergi, bentak Arif. Rif, kita ini sepupu, Rif. Kalau kamu ada masalah, ayo cerita, biar kita selesaikan masalah itu bersama, jawab Faisal. Brak! Arif pun mendorong keras tubuh Faisal hingga jatuh ke tanah.
membuat anak buah Arif yang sedang bekerja tercengang. "Pergi, pergi kamu, pergi!" bentak Arif. "Rif, aku sepupumu Rif," kata Faisal. "Pergi, pergi kamu. Aku tidak mau lagi melihatmu di sekitarku," bentak Arif lagi. Wajah Arif terlihat merah padam. Beberapa anak buahnya yang sedang beristirahat langsung menghampiri Faisal, lalu menariknya menjauh dari Arif yang marah. Faisal tak langsung pulang. Ia menunggu di warung seberang jalan, menunggu kesempatan untuk berbicara dengan Arif. Dari kejauhan, terlihat mobil milik Arif datang ke toko. Rupanya yang datang adalah istri Arif dengan Rusli. Di tangan perempuan itu tertenteng rantang dan tempat minum yang berisi kopi. Melihat istrinya datang, Arif langsung menghampiri dan mengambil rantang yang dipegang oleh istrinya. Mereka melihat masuk ke dalam toko, sementara Rusli menunggu di luar toko sambil mengobrol dengan beberapa anak buah Arif. Sudah baikankah?" batin Faisal. "Ya, biasa," ujar salah satu anak buah Arif memesan makanan pada pemilik warung. Setiap harikah perempuan itu mengantar makanan?" kata pemilik warung. "Jarang. Sebulan paling 5 atau 6 kali. Biasanya bos makan di sini atau pulang ke rumah." Faisal pun mengangguk, merasa tak ada harapan mengobrol dengan Arif. Ia pun pulang. "Zal, tolong mintakan air tawar. Sakit gigi ke Abah Penyang. Gigi amangmu sakit katanya." Tanpa meminta 2 kali, Faisal langsung berangkat dengan membawa sebotol air mineral menuju ke rumah Abah Penyang yang berada jauh di sana. Umang? Mang? Umang? Permisi, Mang. Permisi. Paman saya sakit gigi. Mau minta air tawar," pinta Faisal. Lelaki berusia 50 tahunan yang dikenal dengan panggilan Abah Penyang itu langsung menaiki tangga rumahnya. Ia membuka pintu dan mempersilahkan Faisal untuk masuk. "Tumben, kamu yang kemari. Biasanya saudaramu itu?" tanya Abah Penyang. "Oh, Arif pernah kemari ya, Mang?" kata Faisal. "Iya, sering dia kemari," jawab Abah Penyang. "Iya, dia sudah menikah sekarang, Mang," kata Faisal. "Oh, begitu ya," jawab Abah Penyang. "Mang, tanda-tanda orang kena pelet itu bagaimana sih, Mang?" tanya Faisal. "Tergantung dari ilmu pelet apa yang dia gunakan," jawab Abah Penyang. "Maksudnya setiap pelet itu berbeda-beda?" "Iya." Apa kalau perubahan sikapnya berubah drastis dari yang penuh perhatian ke orang sekitar, sekarang menjadi acuh, bahkan cenderung kasar? Itu kira-kira apa termasuk tanda kena pelet, Mang?" "Ya, bisa saja. Atau mungkin juga perubahannya itu disebabkan oleh masalah kehidupannya," kata Abah Penyang. "Tidak, Mang. Saya kenal betul orang ini. Dia itu kalau ada masalah, jangankan sebesar gunung, sekecil debu saja dia cerita sama saya. Dia ini tipe orang yang penyayang dan peduli terhadap sekitar. Tapi setelah beristri, dia berubah jadi kasar, Mang. Bahkan belum lama ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau dia itu dimarahi oleh istrinya sampai tangannya itu diinjak di atas beling. Dia sama sekali tidak melawan, Mang," kata Faisal. Saudaramu itu kah?" kata Abah Penyang. Iya, Mang. Dan kalau memang dia kena pelet, saya ingin bantu dia, Mang, supaya dia bisa kembali seperti dulu. Dan bukannya saya menghina, tapi perempuan yang jadi istrinya sekarang ini mukanya biasa-biasa saja, Mang. Di bawah standar lah kalau untuk mempermainkan sepupu saya yang mukanya lumayan ganteng dan berduit itu. Mana sepupu saya ini sebelumnya itu benci sekali dengan istrinya ini, Mang. Oh ya, dia juga pernah dijodohkan sama perempuan sini, yang kata orang bunga desa di sini. Tapi nggak mau si Arifnya ini, Mang, kata Faisal lagi. Begitu ya. Kalau memang seperti itu, nah ini nanti aku beri air, beri minum ke saudaramu itu. Kalau dia menolak atau tidak mau meminumnya, berarti dia memang kena pelet. Tapi semisal dia menolak, lalu apa yang harus saya lakukan, Mang? Karena posisinya saat ini, sepupu saya ini benci sama saya, Mang.
Dia juga dilarang istrinya untuk bertemu dengan saya. Tanya Faisal lagi. Kalau memang nanti dia menolak, maka kita harus pelan-pelan memaksanya. Ah, memaksa minum air yang Amang kasih itu? Bukan. Coba, kamu berikan saja dulu nanti air itu. Kalau dia menolak, kau kasih tahu aku, biar aku yang memikirkan caranya. Jawab Abah Penyang. Sepulangnya dari rumah Abah Penyang, Faisal diam-diam menyimpan air di dalam botol tersebut di kamarnya. Ia tak ingin bila orang tua Arif mengetahui rencananya. Faisal terus memikirkan cara untuk memberikan air tersebut kepada Arif. Namun sangat sulit baginya bila ia melakukan itu seorang diri. Berjam-jam, ia memikirkan cara, namun tak juga menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, ia teringat akan salah satu karyawan Arif yang kemungkinan besar mau disuruh menukar air minum milik Arif dengan air yang diberikan Abah Penyang itu ketika mereka berada di toko. Pagi-pagi sekali, Faisal sudah menunggu di depan toko, berharap yang datang pertama kali itu adalah si karyawan yang dia maksud. Namun rupanya, Faisal sedikit kurang beruntung, sebab yang datang pertama adalah si Arif. Mau apa lagi kau? Bentak Arif begitu melihat Faisal. Aku sedang menunggu warung itu buka, Arif. Memangnya tak boleh, kata Arif. Arif pun tak menjawab. Ia langsung membuka tokonya dan masuk ke dalam, tak menghiraukan Faisal yang masih berada di luar. Tidak berapa lama kemudian, si karyawan yang ditunggu akhirnya datang juga. Faisal langsung menarik tangannya dan membawanya menjauh dari toko. Kamu mau uang? Kata Faisal. Iya tentu, jawab karyawan. Kalau begitu, kamu mau kan bekerja untukku? Tanya Faisal. Maksudnya, apakah ini persaingan keluarga? Kalau iya, aku tak mau mengkhianati bos. Bukan itu. Faisal lalu membisikkan apa yang dia rencanakan. Nanti kalau ketahuan, aku pasti langsung diberhentikan, jawab karyawan tersebut. Namun setelah dibujuk, akhirnya si karyawan itu pun mau mengikuti rencana Faisal. Sementara itu, Faisal menunggu di warung dengan perasaan cemas. Bagaimana? Tanya Faisal yang sedari tadi menunggu saat karyawan itu pulang. Sepertinya sama sekali tidak diminum, bos. Air itu dibiarkan saja, padahal sudah kutukar. Faisal pun menghela nafas panjang. Berarti benar dugaannya. Malam itu juga, Faisal kembali ke rumah Abah Penyang untuk memberitahukan hal itu. Tapi rupanya Abah Penyang sedang tidak ada di rumah pada saat itu, sehingga Faisal terpaksa harus menunggu. Sekitar pukul 9 malam, barulah Abah Penyang pulang. Ia terlihat kaget begitu melihat keberadaan Faisal di tangga rumahnya. Mang, dia tidak mau minum air itu, Mang. Berarti dia memang kena pelet kan? Kata Faisal. Beliau tidak menjawab. Mang, bagaimana, Mang? Sebentar. Ini aku juga sedang memikirkan masalah itu. Ini susah kalau tidak langsung orangnya yang dibawa kemari. Setelah mendengar perkataan Abah Penyang itu, Faisal ikut berpikir keras, mencari cara agar Arif bisa dibawa ke sana tanpa istrinya. Apa orang tuanya sudah tahu? Kata Abah Penyang. Ya, belum, Mang, kata Faisal. Lebih baik kamu kasih tahu mereka lebih dulu, biar kita bisa bertukar pikir bersama keluarganya. Faisal menghela nafas lagi. Akankah orang tua Arif percaya? Bagaimana kalau tidak? Sulitnya. Mana waktuku tidak banyak, gumamnya seraya mengacak-acak rambut. Sepulangnya dari rumah Abah Penyang, Faisal langsung tidur tanpa menyantap makan malamnya yang sudah disediakan oleh ibunya Arif. Kira-kira sekitar pukul 2 subuh, Faisal terbangun dari tidurnya. Ia bersiap-siap untuk pergi ke rumah Arif, sebab ia sudah memutuskan untuk membawa paksa Arif ke rumah Abah Penyang bagaimanapun caranya. Dengan langkah hati-hati, Faisal mencari jalan masuk ke dalam rumah Arif melalui pintu atau jendela yang kemungkinan tidak dikunci, yang tentunya mudah untuk dibobol. Namun semua pintu dan jendela terkunci rapat, tidak seperti yang diharapkan. Faisal pun kecewa, tetapi di saat itulah dia teringat akan ventilasi di kamar mandi rumah itu yang lumayan besar.
Dan di belakang kamar mandi itu juga ada sebuah pohon yang bisa dia panjat guna mempermudah aksinya masuk lewat ventilasi kamar mandi rumah Arif. Faisal tersenyum senang. Bergegas, ia berjalan ke bagian kamar mandi yang berada di bagian belakang dekat dapur. Akan tetapi, aksinya itu kembali gagal dikarenakan Faisal mendengar suara keruntang-keruntung mirip seperti seseorang sedang memasak sesuatu di depan kamar mandi itu. Kemudian terdengar suara langkah kaki masuk ke dalam kamar mandi, lalu diikuti dengan suara bisik-bisik yang tak jelas buku ruasnya. Karena penasaran, perlahan-lahan Faisal mulai mengintip dengan menaiki pohon. Faisal melihat perempuan yang sudah resmi jadi istri Arif tersebut sedang mengaduk-aduk beras dengan air yang berwarna merah. Lalu kemudian air itu dibuang dan diganti dengan air dalam ember. Alis Faisal pun mengkerut. Anehnya, cara perempuan ini memasak, batinnya. Air apa itu tadi? Kusumbakah? Atau vanili? Gumam Faisal. Faisal masih penasaran dengan yang dilakukan istri Arif di pagi buta tersebut, sehingga membuat Faisal masih berusaha melihat apa yang dikerjakan oleh perempuan itu. Namun sangat sulit baginya untuk melihat aktivitas si perempuan. Beberapa saat kemudian, perempuan itu kembali masuk ke dalam kamar mandi, dan saat ia hendak melepaskan pakaian, Faisal langsung mengalihkan tatapannya. Perlahan-lahan, ia turun dari pohon dan menunggu saat yang aman untuk masuk ke dalam rumah. Rajin juga dia memasak pagi-pagi, batin Faisal. Sekitar hampir 2 jam, suasana di dapur rumah Arif mulai hening. Tak ada lagi terdengar suara aktivitas di dalam. Kemungkinan istrinya Arif kembali tidur setelah memasak nasi, pikir Faisal. Lalu ia mulai memanjat pohon lagi dan berusaha membuka ventilasi kamar mandi yang lumayan besar itu. Akhirnya, setelah melewati perjuangan yang tidak mudah, ventilasi itu berhasil Faisal buka. Aku tidak menyangka, ternyata aku berbakat jadi maling, gumamnya. Namun karena kurang berhati-hati saat turun, Faisal menginjak wadah berwarna gelap yang ditutup rapat di dekat ember air, mengakibatkan tutup wadah itu terbuka dan isinya tumpah berserakan. Asuk! Ujar Faisal langsung menutup mulutnya dengan tangan. Setelah melihat air berwarna merah memenuhi kamar mandi, dan di dekat kaki Faisal ada sebuah pembalut yang warnanya sudah memudar karena bekas direndam. Hampir saja ia muntah kalau tidak cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Curiga dengan air berwarna merah itu yang digunakan istrinya Arif untuk membilas beras tadi, Faisal lantas membuka panci kecil yang seketika bau daun pandan menyengat tercium. Faisal menutup kembali panci itu dengan raut wajah yang menunjukkan rasa jijik. Rasa mual di perut tak lagi tertahankan. Sebelum semua isi perutnya keluar, Faisal langsung mengambil plastik bekas wadah belanjaan untuk mengantongi muntahnya. Suara dari pintu tiba-tiba terdengar, membuat mata Faisal melotot. Takut kalau perempuan itu bangun dan memergoki keberadaannya. Niatnya yang semula ingin membawa paksa Arif, kini seketika berubah. Ia bergegas lari kembali ke kamar mandi untuk segera keluar melalui ventilasi. Faisal terus berlari tanpa menoleh ke belakang lagi. Sesampainya di rumah, Faisal langsung mandi membersihkan tubuhnya yang sempat kena air rendaman darah dari pembalut milik istrinya Arif. Gila, benar-benar gila, umpatnya. Selesai mandi dan berpakaian, Faisal lantas menghampiri kamar orang tua Arif. Di dalam tak terdengar adanya aktivitas, padahal jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Pak, panggil Faisal sambil terus mengetuk pintu. Kenapa, Sal? Tanya ayahnya Arif saat membuka pintu kamar. Faisal tak langsung menjawab. Ada yang ingin saya bicarakan sama bapak dan tante. Apa itu, Sal? Sepertinya penting sekali ya? Tanya ibunya Arif. Iya, ini sangat penting sekali, Bu, kata Faisal. Ya sudah kalau begitu, ayo kita bicara di sana, ucap orang tua Arif. Faisal terlihat menarik nafas panjang lebih dulu sebelum memulai ceritanya. Pak, jujur, saya merasa Arif banyak berubah setelah menikah dengan perempuan itu.
Bahkan tidak lama ini, dia memukul saya sampai berdarah. Dan saat saya ke rumah mereka, Faisal menceritakan tentang tangan Arif yang diinjak di atas beling oleh istrinya. Sampai ketika Faisal ingin membawa paksa Arif ke rumah Abah Penyang. Dan yang mengejutkannya tadi, saat saya berhasil masuk ke dalam kamar mandi melalui ventilasi itu, saya kan tidak sengaja menginjak wadah, yang membuat wadah itu terbalik dan tutupnya terbuka, pecah. Air yang tumpah dari wadah tersebut berwarna merah, sama persis warnanya seperti air yang digunakan istrinya Arif saat membilas beras. Dan yang mengejutkan lagi, bahkan saya sendiri tidak menyangka, ternyata air itu berasal dari rendaman pembalut milik istrinya Arif, Pak. Apa? Orang tua Arif pun kaget. Dan kata anak buah Arif, istrinya Arif itu tidak rutin mengantar makanan ke toko. Dalam 1 bulan, hanya 5-6 kali saja. Seperti jadwalnya perempuan haid. Dan dengan perubahan Arif yang sangat begitu drastis, saya yakin Arif sudah kena pelet perempuan itu, Pak. Pelet yang tidak baik. Astaga, serius kamu, Sal? Kamu gak lagi bohong kan? Tanya ibunya Arif. Bu, buat apa saya bohong? Kalau ibu tidak percaya, ibu bisa tanya orang-orang di toko atau tetangga-tetangga yang berdekatan rumah dengan Arif. Saya tahu persis, Bu. Arif sebelumnya memang benci sama perempuan itu. Tidak bakalan dia suka. Hari-hari Arif mengomel karena selalu diteleponnya. Tanya juga sama orang-orang yang kenal dengan Arif, bagaimana perubahan Arif sekarang. Dia terlalu seperti orang bodoh, Bu. Seperti mayat diberi nyawa. Sangat berbeda dengan Arif yang dulu. Iya. Aku juga memiliki kecurigaan. Pernah waktu itu aku ke rumahnya. Saat itu aku melihat Arif sedang memotongkan kuku kaki istrinya. Tiba-tiba istrinya Arif ini memukul kepala Arif dengan botol air. Saat itu dia tidak menyadari kalau aku datang. Dan ketika dia sudah menyadari, istrinya Arif ini langsung terlihat gugup, canggung di hadapanku. Ibu pada saat itu tidak terlalu ambil hati. Dia memperlakukan anakku begitu karena ibu pikir mereka memang sudah biasa melakukannya. Ya, namanya juga rumah tangga anak. Tak enak kalau kita terlalu mencampuri, kata ibu Arif. Orang tua Arif saling pandang. Ibunya Arif pun terdiam. Wajahnya terlihat sedih memikirkan Arif anak kesayangannya itu. Kalau memang betul perempuan itu memberi yang tidak baik terhadap anakku, aku bersumpah, aku tidak akan memaafkannya, kata ibunya. Setelah mereka bertiga berunding, akhirnya mereka menemukan cara untuk membawa Arif pulang ke rumah orang tuanya. Hari itu Faisal mengantar ayahnya Arif ke toko. Tampaknya Arif tak terlalu senang dengan kedatangan mereka. Nak, ibumu sakit keras, nak. Dia sangat ingin kamu pulang menemuinya, kata ayah Arif. Saya tidak bisa, Pak. Saya harus izin istri dulu, jawab Arif pelan, hampir tak terdengar. Mana istrimu? Biar aku yang mengizinkan. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Mendengar jawaban Arif yang sudah seperti orang bodoh itu, Faisal menjadi kesal. Tapi meski begitu, ia tetap diam, tak berbicara sedikit pun. Setelah dibujuk sedemikian rupa, akhirnya Arif mau juga pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya terlihat kaget mengetahui Arif datang bersama ayahnya dan juga Faisal. Tanpa basa-basi, ayahnya langsung membicarakan perihal ibunya Arif yang sakit dan ingin bertemu dengan Arif. Bolehkah Arif untuk pulang sebentar? Kata ayah Arif. Boleh, Pak, tapi saya ikut, ujar istrinya Arif. Iya, tentu, jawab ayah Arif. Lalu singkatnya, berangkatlah mereka ke rumah orang tua Arif. Ibunya Arif terbaring di atas tempat tidur sambil sesekali menangis kesakitan. Mama sakit apa, Mah? Tanya istrinya Arif seraya menempelkan punggung tangannya di dahi ibu Arif. Sakit, nak, jerit ibunya Arif. Sepertinya ibumu harus dibawa ke rumah Abah Penyang, Rif. Sakitnya benar-benar parah, kata Faisal. Abah Penyang siapa? Tanya perempuan itu dengan alis mata mengkerut. Orang yang paham penyakit-penyakit seperti ini, Mbak. Saya
Tidak merasa kalau beliau sakit, badannya tidak panas. Wajahnya juga tidak pucat kalau hanya sakit meriang atau sakit kepala biasa. Kan bisa panggil mantri ke rumah, bah. Kasian kalau harus Arif juga yang mengurus. Mana dia mengurus toko dan lain-lain, ujar perempuan itu dengan nada suara meninggi. Faisal pun melotot mendengar perkataan dari perempuan itu, seakan tidak ada simpatinya pada mertuanya sendiri. Coba kau pikir, bagaimana kalau orang tuamu yang sakit? Bentak Faisal. Orang tuaku tidak pernah menyusahkan kalau sedang sakit, jawab istri Arif ketus. Faisal pun kesal, marah bercampur aduk jadi satu mendengar jawaban perempuan itu. Ingin rasanya ia meneriaki perempuan itu, namun apalah daya, ia tak ingin membuat masalah dengan Arif demi kelancaran rencana mereka. Entah bagaimana ayahnya Arif membujuk dan memohon kepada perempuan itu, hingga akhirnya Arif diizinkan juga untuk ikut mengantar ibunya ke rumah Abah Penyang. Di dalam perjalanan, Arif hanya melamun dan terdiam layaknya patung. Wajah istrinya pun sama, terlihat masam dan tak suka. Sesampainya di rumah Abah Penyang, mereka membantu ibunya Arif menaiki tangga. Beliau terlihat kuat dan baik-baik saja saat menaiki tangga rumah tersebut. Namun begitu ditatap oleh Abah Penyang, ibunya Arif langsung menjatuhkan diri ke lantai sambil mengadu-adu kesakitan. Ibunya Arif dibaringkan di atas kasur tipis. Sementara itu, Abah Penyang berpura-pura mengobatinya. Setelah selesai, Abah Penyang pun ke dapur untuk membuatkan para tamunya minum. Minuman itu diberikan kepada tamunya satu persatu. Namun oleh istrinya Arif, minuman milik Arif ia tukar dengan minuman miliknya. Bolehkah aku minum? Pinta Arif ke istrinya. Minumlah, gak apa-apa, jawab perempuan itu. Melihat Arif yang sangat tunduk dan patuh pada perkataan istrinya itu, Abah Penyang langsung menatap Faisal dan ayahnya Arif bergantian. Akan tetapi tidak berselang lama, setelah Arif dan istrinya meminum air buatan Abah Penyang itu, mereka langsung mengeluhkan sakit perut. Sakit perut disertai mencret parah. Yang anehnya, meski sudah diminum obat mantri maupun obat kampung, sakit perutnya tak kunjung sembuh. Sehari semalam penuh, mereka tak bisa jauh dari WC. Yang paling parah Arif, ia bahkan tak mampu untuk beranjak dari kloset, saking parahnya mencret yang ia derita. Dan 2 hari kemudian, Arif sudah agak mendingan. Begitupun juga dengan sikapnya. Kita pulang ke rumah sekarang. Toh, ibumu juga sudah sembuh, ajak istrinya Arif. Kau pulang dulu saja. Aku masih ingin di sini, ucap Arif cuek. Pulang kataku. Ayo pulang, pinta istri Arif. Arif memalingkan wajahnya, menatap perempuan itu dengan rasa kesal. Ku bilang tidak, ya tidak. Kalau kau ingin pulang, silahkan, bentak Arif kesal. Raut wajah perempuan itu seketika berubah. Ia terlihat sangat marah pada Arif. Pulang, pulang, ayo pulang, teriaknya. Plak! Arif yang terlanjur emosi tak sengaja menampar wajah istrinya, yang membuat perempuan itu seketika mengamuk. Arif, kamu berani denganku? Arif pun menghela nafas panjang. Yang dikatakan Faisal ada benarnya. Mereka bisa melakukan apa saja, bahkan hal yang jauh lebih gila dari pelet darah haid sekalipun. Apalagi mengingat keadaan perempuan itu sekarang. Lalu, menurutmu aku harus bagaimana, Zal? Aku juga tidak mau selamanya hidup bersama perempuan itu, Zal. Faisal pun terdiam. Aku pun tak tahu jalan keluar untuk masalahmu ini, Rif. Coba kamu rundingan dulu dengan orang tua kamu. Siapa tahu mereka ada jalan keluarnya, jawab Faisal. Prak! Suara benda pecah dari dalam kamar. Arif menghela nafas panjang. Ia tahu itu pasti ulah istrinya yang mengamuk. Perempuan itu sepertinya benar-benar gila, Rif. Padahal dia yang melakukan hal buruk itu padamu. Tapi sekarang setelah ketahuan, dia malah seperti orang kesetanan, Rif. Kau ingat kan kata Abah Penyang? Arif pun terdiam. Katanya, seseorang yang menggunakan pelet darah haid itu, matinya tidak diterima bumi. Pelet darah haid adalah usaha terakhir untuk memelet seseorang. Tidak banyak yang mau memakai pelet itu. Hanya orang-orang yang nekat saja yang mau. Abah Penyang saja tidak menyangka kalau perempuan itu
menggunakan darah haidnya untuk memeletmu. Berarti, itu artinya dia sudah siap menerima segala resikonya, Rif. Dan yang aku rasa, dia tidak akan melepaskanmu apapun yang terjadi. Tak! Arif pun memukul pelan lengan Faisal. Kau jangan menakut-nakuti, Zal. Aku tidak menakut-nakutimu, Rif. Kau sendiri pun juga sudah merasakannya, kan? Bagaimana rasanya kopi bercampur dengan darah haid? Arif pun langsung mual. Faisal benar-benar kurang ajar, batinya. Keluarga Arif membiarkan saja perempuan itu bebas berjalan-jalan di dalam rumah, karena mereka tidak ingin mengurungnya di dalam kamar seperti orang gila. Namun walaupun begitu, pergerakannya tetap diawasi selama 24 jam penuh. Pernah di suatu hari, ibunya Arif melihat langsung kelakuan perempuan itu yang mengangkangi nasi di dapur dengan hanya memakai sarung. Tentu saja oleh ibunya Arif, perempuan itu dimarahi habis-habisan. Bahkan panci yang digunakan untuk memasak nasi saja sampai dibuang. Besok pagi, kita serahkan dia dengan orang tuanya. Talak itu di tanganmu, Rif. Kalau memang tak suka, kamu ceraikan saja dia. Dia sepertinya juga tidak mau berubah. Dan aku sebagai ibumu, rasanya sudah tidak bisa memaafkan kelakuannya lagi, kata ibunya Arif dengan raut wajah yang marah. Arif pun tak bergeming dari tempatnya berdiri, menatap tajam pada perempuan tersebut. Sementara Faisal hanya bisa terdiam, karena ia yang hari itu hendak berangkat bekerja, malah ditahan tantenya dan dipaksa untuk ikut memulangkan istrinya Arif. Mendengar hendak dipulangkan, perempuan itu langsung berteriak-teriak seperti orang kesakitan. Ia mengacak-ngacak dapur, melempari semua piring dan gelas yang tersusun rapi di lemari. Seisi rumah ribut di hari itu. Ditambah lagi, ibunya Arif yang juga ikut mengamuk dan menghajar, menjambak menantunya tersebut. Arif, Faisal, dan ayahnya kewalahan memisahkan perkelahian itu. Akhirnya oleh Arif, istrinya kemudian diikat dengan tali. Wajah ibunya Arif merah padam, luka cakaran di mana-mana, rambutnya juga acak-acakan. Dasar gila, sinting kamu ya, umpat ibunya Arif yang masih sangat marah. Cuh. Perempuan itu meludahi ibunya dan tepat mengenai tangan ibu mertuanya, yang membuat ibunya Arif kembali meledak-ledak. Mah, sudah, ujar Arif yang kewalahan. Zal, cepat bantu aku, Zal. Ngapain kamu plonga-plongo di situ? Faisal pun mengangguk. Ia pun langsung membantu ayahnya Arif memegangi sang tante yang masih ingin menjambak rambut perempuan itu. Setelah keadaan sudah jauh lebih tenang, mereka berempat kemudian berunding. Ibunya Arif tetap bersikukuh menyuruh Arif menceraikan istrinya, sementara ayahnya tak mengatakan apa-apa, sama seperti Faisal yang hanya diam menyimak pembicaraan. Akhirnya, pada hari Sabtu, mereka berangkat. Perempuan itu duduk di antara Faisal dan ayahnya Arif. Selama setengah perjalanan, semuanya aman-aman saja. Namun begitu hampir sampai dengan kota tempat tinggal perempuan itu, ia tiba-tiba mengamuk. Bahkan Faisal menahannya untuk tidak melompat keluar mobil. Bangsat! Rintih Faisal kesakitan. Arif menghentikan mobil di pinggir jalan untuk membantu Faisal mengikat tangan perempuan itu. Entah kenapa, perempuan itu selalu mengamuk tak karuan. Bila sudah mengamuk, ia seperti orang kesetanan. Setelah mereka sampai di dekat rumah Zainal, Arif melepaskan ikatan tangan perempuan itu. Arif, kenapa tidak berkabar dulu, nak? Saya kemari ingin membicarakan sesuatu, Bu, ujar Arif dingin. Mendengar perkataan Arif, raut wajah mertuanya mendadak berubah. Sepertinya mereka sudah bisa membaca maksud kedatangan Arif dan keluarganya. Terlebih lagi ketika melihat anaknya yang langsung menangis saat masuk ke dalam rumah. Begini, Bu. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Bapak dan Ibu. Saya kemari membawa keluarga saya dengan maksud ingin memulangkan Siti Nursiah kepada Bapak dan Ibu. Karena saya merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara kami berdua, kata Arif kepada ibunya Zainal. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba begini? Kata orang tua Zainal. Bukannya sudah jelas ya?
kalau kalian semua bersekongkol memelet anak saya supaya dia mau menikah dengan anak kalian, ujar ibunya Arif angkat bicara. Beliau lalu mulai mengungkit perihal kejadian malam itu, di mana Faisal melihat Siti Nursiah yang membilas beras menggunakan rendaman pembalut yang masih ada darahnya. Mendengar itu, orang tua Siti Nursiah terlihat kaget. Bukan kaget mengetahui kelakuan anaknya, tapi kaget karena kelakuan anaknya ketahuan oleh pihak keluarga Arif. Tak ada banyak pembicaraan pada saat itu. Pihak keluarga Siti Nursiah lebih banyak diam, mungkin malu. Saat Arif mengucapkan talak, Siti Nursiah kembali mengamuk. Habis semua barang-barang di situ dia lemparkan ke arah Arif dan keluarganya. Bahkan ia berteriak histeris ketika Arif keluar dari rumah itu. Syukurlah, akhirnya kamu bebas, nak. Mulai sekarang, mamamu ini berjanji bahwa tidak akan lagi memaksamu untuk menikah. Jalanilah hidupmu sesuai dengan kemauanmu ya, nak. Lanjut ibunya. Namun 2 bulan setelah perceraiannya itu, ibunya mendadak jatuh sakit. Beliau sering menjerit-jerit seperti kesakitan sambil memukul dada, lengan, dan punggung. Saat ditanya, beliau selalu bilang kalau ada yang menggigit. Tapi dari yang terlihat oleh yang lain, mereka sama sekali tidak melihat apa-apa yang hinggap apalagi menggigit ibunya. Dan hanya 3 hari, 3 malam setelah keanehan ibunya Arif itu, tiba-tiba di hari keempat, beliau tak bisa bangun. Sebagian tubuhnya dari pinggang ke atas mendadak tak bisa digerakkan. Bahkan tidak hanya itu, beliau juga tidak bisa lagi berbicara dengan jelas. Mantri dan Abah Penyang bergiliran didatangkan. Bukan sakit biasa ini. Sepertinya terkena kiriman orang, kata Mbah Penyang. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya, Bah? Tanya Arif. Aku tidak bisa langsung sekarang. Aku harus mencari perlengkapan ritualnya terlebih dahulu. Semoga saja sempat, kata Mbah Penyang. Namun memasuki malam kelima, sakit ibunya Arif bertambah parah, sehingga Arif dan ayahnya terpaksa memanggil mantri. Oleh mantri itu, ibunya Arif diberikan obat lagi. Tapi anehnya, setelah diberikan obat, suhu tubuhnya malah semakin dingin. Wajahnya memucat, dan sekitar pukul 4 subuh, beliau meninggal dunia. Kematian ibunya membuat Arif terpukul. Ia menyesali perbuatannya yang tak enakan menolak ajakan Jainal itu. Andai pada saat itu ia menolak menginap di sana, tentu semua ini tidak akan terjadi pada ibunya. Sudahlah, Arif, ikhlaskan saja ibumu. Dia sudah nyaman di sana. Kau tahu kan, kalau orang baik itu memang berumur pendek, ujar Faisal membuat Arif menatapnya dengan tajam. Aku tidak salah kan? Orang baik itu disayang Tuhan, makanya umurnya pendek. Sebab Tuhan tidak ingin dia berlama-lama hidup di dunia yang rusak ini. Tak! Pukulan mendarat di bahu Faisal. Arif tersenyum. Perkataan Faisal sedikit menghiburnya. Setelah itu, tak ada apa-apa yang terjadi lagi pada Arif dan keluarganya. 3 tahun kemudian, Arif dan Faisal menikahi gadis kembar yang berasal dari daerah Kalimantan Tengah. Faisal bekerja mengurusi toko dan usaha ayahnya Arif, sementara Arif sibuk dengan toko dan usahanya sendiri. Begitulah, semuanya baik-baik saja, hingga ayahnya Arif meninggal dunia dikarenakan usia yang sudah tua. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini bisa kita ambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.